Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 17 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Kita diingatkan bahwa Tuhan memakai banyak orang untuk menjadi alat keselamatan manusia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menggunakan kami sebagai sarana keselamatanmu. Kami mohon sucikanlah kami, agar kami layak menjadi sarana keselamatanmu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahashon, Nahashon memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Zadok, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dari seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan memakai banyak orang untuk menjadi alat keselamatan manusia. Hari ini kita mendengar pembacaan silsilah keturunan Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus mau membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah manusia, lahir dari satu keturunan tertentu. Di antara para leluhurnya ada yang sangat terkenal, sangat baik, dan sangat kudus. Tetapi ada juga yang hidupnya tidak beda dengan tingkah laku manusia yang lain. Itu berarti leluhur Yesus Kristus tidak secara otomatis semuanya kudus dan hebat.
kelemahan manusia tetap menjadi bagian dari kodrat kemanusiaan. Mengetahui silsilah dari Yesus Kristus berarti mengakui bahwa Yesus Kristus adalah manusia. Ia adalah manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ia menjadi manusia agar kita dengan mudah mengajar manusia dengan menggunakan bahasa manusia. Ia mengajar manusia tentang Tuhan dan mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhan. Sebagai manusia, ia sendiri sudah mengalami suka duka manusia. Pengalaman kemanusiaannya memudahkan beliau untuk merasakan penderitaan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dengan mengetahui silsilah Yesus Kristus, kita semakin sadar bahwa ternyata Tuhan memakai banyak orang untuk menjadi alat dalam rencana keselamatannya, keselamatan manusia. Di antara mereka ada raja, peternak, petani, tukang kayu, dan sebagainya. Mungkin orang-orang itu tidak menyadari bahwa Tuhan memakai mereka untuk tujuan besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Tuhan merencanakan semuanya itu dengan sangat baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Jadi sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ia memberikan talenta kepada kita. Jadi kita bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan dan orang lain. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berilah diri kita kepadanya. Biarkanlah dia memanfaatkan kita sebagai sarana keselamatannya. Semoga melalui kita banyak orang akan mengenal Kristus. Dengan demikian hati Yesus hidup dalam hati banyak orang. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.